Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Series Fritra. Itu terjadi perlahan pada awalnya. Mata-mata merah darah menoleh ke arahku, berusaha menembus suramnya cahaya untuk mencari sumber aura yang menumpulkan indera sekaligus mencengkeram hati mereka. Saat mereka melihatku, tatap-tatap tercengang itu, satu persatu, tak terelakkan tertarik ke bawah, ke artefak berlumur darah yang kugenggam di tangan kanan. Mulut menganga ngeri, namun kata-kata apapun yang hendak keluar tersangkut di tenggorokan yang menciut. Alat-alat terlepas dari jemari yang mendadak lunglai, jatuh berderincing ke lantai, terlupakan, sementara getar-gemetar merambat melalui kesadaran kolektif orang-orang yang tak siap memahami apa yang mereka saksikan. Di mata badai perhatian itu, aku melangkah mantap tanpa tergesa. Jalan berbatu berderak di bawah kakiku, jubah putihku berkibar, sebuah suar di gelapnya perut industri ini. Setiap penambang, buruh, dan petani Wogard yang kulewati membeku, lalu cepat memberi jalan. Mereka yang terdekat menyingkir naluriah, mencipta jarak dari kuasa yang kupancarkan, yang lain justru tersedot mendekat seperti ngengat pada api, melupakan kerja remeh mereka ketika rasa ingin tahu dan kagum menenggelamkan naluri bertahan hidup. Seorang perempuan kekar, rambut menipis dan wajah berjelaga abu, melepaskan sorak yang patah-patah. Saat tatapku hingga padanya, yang lain refleks mundur. Aku tidak tersenyum, tetapi membiarkan kontak itu terjadi untuk kedua kalinya, menatap jauh ke dalam dirinya, menegaskan bahwa ia terlihat. Ada pula yang tak kuasa menyembunyikan permusuhan, orang-orang setia agrona atau yang telanjur menelan propaganda keliru tentang diriku. Namun tak satu pun berani menyuarakan perasaan atau menghalangi jalanku. Sebagian, yang paling peka di antara mereka, memilih lari. Ketika sampai di portal menuju tingkat kedua, kawasan itu telah kacau. Para penjaga berebut membentuk kelompok tempur, berusaha mempertahankan sisa-sisa formasi. Mereka saling berteriak, enggan mengambil alih komando. Pejabat relik tombs, para panitera dan petugas pemantau portal, berdiri di pinggir, meremas tangan, melirik gelisah. Begitu niatku menyapu mereka, kegaduhan itu melambat, lalu membeku. Seseorang sempat melafalkan doa pada Fritra. Agar mereka mendengar jelas, aku menahan aura dan melangkah mendekat. Benda di tanganku berputar perlahan saat aku berhenti, menatap para prajurit dan penjaga. Separuh menatapku dengan gugup, senjata teracung, separuh lagi tak kuasa mengalihkan pandang dari artefak itu. Seorang petugas, pria tua berkepala plontos dengan kumis abu-abu panjang dalam jubah resmi pegawai relik tombs, menghimpun keberanian. Ia melangkah gemetar ke depan dan mengangkat dagu, sengaja menghindari menatap tanganku. Escape Series Fritra. Ia berhenti, menelan keras. Anda ditahan atas kejahatan terhadap Alaca, atas perintah penguasa tertinggi. Akhir ucapannya menguat, kepercayaan diri tumbuh seiring ia bicara. Saat aku tersenyum, nyalinya runtuh seperti gigi dihantam palu. Ia melangkah mundur, hendak bersembunyi di antara rekan-rekan, tetapi mereka pun surut, menyerahkannya pada pusat perhatianku. Aku tak datang untuk menindas atau membantai penyihir rendahan, bahkan yang terlalu buta untuk melihat bahwa aku memihak mereka. Aku tidak datang demi pertumpahan darah. Tak seorang pun dari kalian perlu mati di sini, kecuali kalian memaksa. Tinggalkan tempat ini. Keluar dari relik tombs dan pulanglah pada darah kalian. Meski demikian, tawaran itu terasa pahit di lidahku. Terlalu lama aku menjadi Skype untuk tak melihat jebakan di dalamnya,
pilihan cara mati. Tinggal dan melawanku dalam kontes sepihak tanpa harapan, atau lari lalu diburu dan dieksekusi loyalis. Para non-kombatan pecah berhamburan, seperti serangga yang tiba-tiba tersapu cahaya. Para penjaga saling pandang muram, namun bertahan. Mereka paham pilihannya. Seorang pria jangkung berseru, para prajurit kembali membentuk kelompok tempur. Perisai, magis dan fisik muncul berlapis. Aku tetap di tempat. Seruan berikutnya, dan mantra beterbangan, menyiram redupnya zona dengan biru, kuning, merah. Baut api dan bilah angin menghantam penghalang mana yang menyelubungi kulit serta jubahku, terpental tanpa daya. Manaku bergulung bayang kehitaman, mengaburkan garis wujudku jadi abu-abu. Mantra-mantra itu melambat, lalu berhenti. Kubiarkan 1 detak jantung berlalu, lalu kudorong telapak tanganku ke depan. Awan hitam meluncur dari sana, menyapu para penyerang dalam sekejap. Ia menerobos masuk, sihir kosongku membakar mana di dalam tubuh mereka. Satu persatu, mereka tumbang. Serangan balik yang tiba-tiba dan merontokkan seluruh mana membuat sebagian besar pingsan. Beberapa menatapku dari lantai, merintih, tercekik harap. Menanti ajal. Aku melangkah melewati mereka, membiarkan mereka tergeletak. Memberi pilihan hanya dalam cara mati terasa seperti Agrona, bukan aku. Mereka memilih bertahan. Mungkin setia pada Agrona, mungkin sekadar terjebak dalam sistem yang menelan hidup mereka sejak lahir. Adakah mereka tahu dunia di luar tembok yang menekan? Barangkali tidak. Tapi aku bisa melihat. Dan aku juga bisa memilih. Sekilas kulirik hamparan penyihir yang rebah, jatuh, namun hidup. Kuaktifkan salah satu portal ke tingkat kedua dan menyeberanginya. Seperti kuduga, tingkat kedua bergerak dalam hirup tertata. Halaman yang menaungi portal kenaikan dan penurunan di ujung boulevard panjang, jantung zona, berdenyut aktivitas. Ratusan penyihir mengepung halaman, senjata terhunus, mantra aktif, mengunci portal. 20 lain mengebut memasang perangkat berderet membentuk busur di depan portal. Kelompok-kelompok kecil berkerumun di tepi halaman, di luar barikade, di bawah bayang bangunan. Perangkat itu berselubung logam kusam kebiruan, masing-masing memuat kristal mana besar yang terukir membentuk mangkuk cekung. Kabel tebal merantai satu ke lainnya, berujung pada tangki kaca berisi cairan biru yang menggelembung. Beberapa penyihir menoleh kaget ke arahku, senjata terarah. Skait Seris Fritra, seorang penyihir berambut hitam berjanggut rapi menggonggong sambil memberi hormat. Yang lain meniru. Aku melewatkan formalitas. Sula, semua sesuai rencana. Haimage dari Chargi dan Ascenders Hall itu mengangguk bersemangat. Ya, Skait Seris. Perlawanan terbatas. Ia menyinggung beberapa jenazah di dekat situ. Di tempat lain lebih berat, aku tahu, tetapi upaya kami menata, apapun ini, tak terhalang, dan hampir usai. Pria lain, tanpa zirah atau jubah perang, bertelanjang dada, kulit perunggu dan tubuh pahat, berlari lalu membungkuk cepat. Tepat waktu, seperti biasa, kata Jimon dari Named Blood Gwede, Haimage Itri, dengan ketajamannya. Semua platform tembus warp di kota telah dihancurkan seperti perintah Anda, kecuali satu yang kini dipertahankan Higblot Trinhorn. Pertempuran sengit, tapi mereka takkan bertahan. 10 menit lagi dan jasa prajurit mereka berserak di lantai relik Toms, sementara kastorku menjaga peron. Dengan penerima hancur, itu jadi satu-satunya jalur keluar masuk kita, tambah Sula, menuju kesusunan portal permanen antara tingkat pertama dan kedua. Ia mencari jaminan bahwa rencana ini tak menjebak kami. Bukan satu-satunya, jawabku,
membiarkan pandang menelusuri boulevard pusat ke cahaya jauh portal kenaikan utama. Denting langkah berzirah mendekat, ritme pincang samar tiap 2 langkah membuatku menoleh. Chilrit membungkuk tipis. Kedua ascender mundur selangkah, mata ke lantai. Punggawaku berlumur darah di wajah dan zirah. "Apakah kau ingin aku menanganinya, Skite Series?" tanyanya datar. Hanya aku barangkali yang menangkap ketegangan menahan dalam suara dan posturnya. Kuserahkan barang yang kubawa menembus tingkat pertama. Kepala yang terpenggal, rahang terkunci rigor mortis, lidah hitam mengerut seperti siput asin. Chilrit menerima tanpa meringis. Ia menatap mata mati itu sesaat, lalu melangkah ke baterai mana penyuplai artefak yang kurancang. Para penyihir mundur, tugas mereka rampung. Semua siap. Chilrit menurunkan kepala itu ke dalam cairan, kilau biru segera meresap. Ia cepat menjauh dari susunan. Ukiran kristal pada tiap perangkat berdengung resonan, memendarkan warna senada cairan, lalu memproyeksikan gelombang mana kasat mata, membombardir portal dengan energi mentah. Dampak terasa seketika. Permukaan portal yang biasanya mengalun halus kini melenting, berlurik warna. Riak menggulung dari bingkai, saling berbentur, memantul, menyambar seluruh portal. Dan Anda yakin, Jimon memutus kalimatnya sendiri. Kami tak perlu menunggu lama untuk bukti artefak bekerja. Para ascender menatap rapat, menunggu. Aku berdiri bersama beberapa yang berpangkat tinggi, Anvald dari Namet Betorpor, Harlow dari Higblot Edevane, keduanya High Mage faksi Ascenders Association di Idlegard dan Nirmala, juga Higlord Frost dan cucunya, Enola, semua diam, mengamati. Beberapa menit, salah satu portal berubah. Ia meregang, menghalus sejenak, riak mencair, dan sosok muncul di dalamnya. Dragoth, raksasa bertanduk, mengisi bingkai, terbelalak, wajah menegang, memaksa menembus bombardir mana. Lalu tersedot kembali seketika. Semenit, ia muncul lagi, berkedip masuk keluar di portal lain begitu cepat hingga mudah terlewat. Ia mengulang upaya sia-sia itu di setiap portal bergiliran. Ketidakstabilan bombardir mencegah koneksi cukup kokoh untuk menyelesaikan transisi. Setiap kali tiba di tingkat kedua, ia telah ditarik pulang ke tingkat pertama. Tak ada jalan melalui portal selama artefakku tetap bekerja, ditenagai sisa mana Orlaek. Yang lain ikut muncul, beberapa sekaligus di tiap bingkai. 1 menit kemudian, sebuah riak menyapu permukaan portal tepat saat seorang pria melintas, kulit sisi kanan wajahnya terkelupas. Ia pun lenyap sekejap, dan percobaan menembus portal berhenti mendadak. Sorak membahana, dipimpin Enola dari Higblot Frost. Aku bertahan di halaman portal beberapa lama, menerima laporan, memberi perintah seperlunya. Para Higlord sekutu berdatangan, baru berani ketika yakin pertempuran usai dan portal lumpuh. Mereka mengucap terima kasih dengan kata-kata hambar, lalu, dengan cara halus, memancing jaminan bahwa aku paham benar apa yang kulakukan. Akhirnya kabar datang, platform penerima terakhir dihancurkan. Tembus warp dan portal khusus tak lagi bisa menjangkau kami. Rencanaku berhasil. Kudongakan wajah ke langit tanpa matahari, menikmati hangat yang diproyeksikan pada kulit. Berbulan-bulan terakhir kuhabiskan di bawah tanah, laboratorium, bunker, nikmat rasanya berdiri di bawah langit terbuka, meski hanya konstruksi sihir. Segelintir imbuer tinggal menjaga peralatan, ditemani 10 kelompok tempur untuk mencegah sabotase. Akhirnya tinggal para penjaga itu, aku, dan Chilrit yang setia. Para ascender dan kaum darah tinggi telah beralih ke tugas lain atau mundur ke perkebunan serta penginapan untuk merayakan, beristirahat. Chilrit menyeret kaki yang sakit, jelas tak nyaman. Kubiarkan dia memecah sunyi.
Kau yakin dengan ini? Akhirnya ia berbisik. Aku mulai berjalan, memberi isyarat ia mengikuti. Kami menyusuri jalan tengah lebar menuju portal kenaikan utama. Orang-orang mengintip dari jendela toko dan balkon penginapan, tak pasti apa yang berlangsung. Kami tak bisa memastikan bahwa hanya pendukungku yang ada di zona ini. Orang-orangku telah berupaya terbaik. Ascenders Association sengaja memperlambat arus. Para darah tinggi menyebar desas-desus untuk mendorong yang netral menepi. Namun banyak yang tetap. Mereka yang menggantungkan hidup pada ekonomi pendakian, netral atau acuh pada perjuangan kami melawan Agrona. Sebagian, cepat atau lambat, akan menampakkan permusuhan, aku tahu. Begitu banyak di luar kendali kita, lanjut Chilrit, waspada, tidak seperti biasanya, menakar setiap potensi ancaman. Terlalu banyak cara ini bisa salah, bahkan yang belum terpikirkan. Aku tahu. Bila orang lain berkata begitu, akan kubujuk, semua variabel telah diperhitungkan, tiap lapis rencana disetel. Tapi Chilrit paham taruhannya sama baiknya denganku. Kita bisa menyempurnakan langkah pertama ini seandainya diberi tahun. Tetapi ini perang, Chilrit. Dan melawan dewa, waktu tak berpihak. Pada akhirnya, itu memang tentang waktu. Ia terhenti. Aku ikut berhenti menatapnya. Berapa lama kita bisa menyalakan artefak gangguan? Kapan Caera kembali dengan Arthur? Bisakah kita bertahan lebih lama daripada yang dibutuhkan Agrona untuk menemukan celah? Aku tak mengingatkan padanya apa yang telah kita capai, menguasai setengah Sesklar, mengecoh pasukan Agrona, mempermalukan warisannya, membunuh seorang Saffron Fritra, dan kini memblokir relik Toms dari genggamannya, melainkan kubiarkan ia melontarkan cemasnya. Kita telah mengambil banyak risiko selama dekade. Seris, tapi ini terasa seperti memojokkan diri tanpa jalan keluar. Ia menarik napas panjang. Maaf. Aku tidak meragukanmu. Kuangkat tangan, ia terdiam. Ingat, kita bukan hendak memenangkan perang ini. Kita menentang tiran. Dan aku tak menganggap ini pertahanan terakhir kita. Punyailah iman. Pada Arthur, alisnya berkerut frustrasi tulus. Pada manusia. Pada takdir. Pada diriku. Pilih saja. Aku tersenyum tipis, mengusap wajahnya seolah hendak menghapus cemberut. Semua orang butuh iman. Dewa, para asura, mengandalkannya untuk menjaga kendali atas mereka yang disebutnya lebih rendah. Rakyat pun butuh iman, mereka perlu sesuatu untuk dipercaya. Jika kita ingin melepaskan cengkeraman Agrona, kita harus memberi tempat lain untuk menaruh kepercayaan, meski sebentar. Sekadar jembatan menuju dunia baru yang kita bangun. Dan jika kita mati saat mencoba, kalau begitu, kita mati dengan baik. Ya. Di mana aku? Pikirku, meringis dan bergulat menjauh dari sesuatu yang bergerak di bawahku. Hamparan sulur dan akar kusut menggeliat di atas lantai batu kosong, mendorongku hingga perutku mual. Mataku membesar menelusuri rimba itu. Mereka merambati lantai, dinding, langit-langit, tanpa awal, tanpa akhir, benar-benar mengepungku. Kian lama kian menyempit. Hanya satu jalur ke depan yang tersisa, dan itu pun menyusut. Aku merangkak, namun tangan kakiku seolah disedot lantai. Setiap kali sulur mencengkeram, mereka mengancam takkan melepas. Waktu kehilangan makna. Awalnya aku merangkak dengan tangan dan lutut, lalu tertatih, akhirnya merayap di perut seperti cacing. Sulur dan akar menindih, mencekik. Jantungku menggedor saat paru-paru berebut udara. Keyakinan tiba-tiba, aku akan mati di sini, dicekik. Cahaya hijau zamrud menyala di depan.
Putus asa, kutarik diriku ke sana, kini terjepit kepalan hijau raksasa. Setiap inci menuntut tenaga yang tak kupunya, aku takkan sampai. Dan memang, tidak jauh, satu sulur melilit pergelangan kaki, satu lagi mengunci lengan kanan, lalu sulur hitam berduri menjerat tenggorokan. Sebuah tangan menyembul dari cahaya. Kekuatannya halus, akrab, seperti menatap cermin. Ku cekal sekuat panik. Namun genggaman itu menyimpan keteguhan sunyi yang kukaitkan dengan Agrona, keyakinan murni tak tergoyahkan. Seharusnya ia menghancurkan jemariku, tetapi sebaliknya, aku terseret menerobos belantara hingga tergelincir ke sebidang rumput hangat bersinar matahari. Tangan itu menegakkan tubuhku. Perlahan, takut entah kenapa, pandangku mengikuti lengan ramping, bahu anggun, kulit leher halus tanpa tanda, setengah terselip di bawah rambut abu perak. Akhirnya, mata biru kehijauan itu. Tessia Eralit. Kapalku. Apa yang terjadi? Suaraku sendiri terdengar rapuh. Aku merasa seperti anak kecil merintih di hadapannya, sementara perempuan elf itu berdiri tenang di oase lapang di tengah badai sulur mencekik. Di mana kita? Di dalam pikiranmu, jawabnya sederhana. Kau bermimpi, dan alam bawah sadar mencoba menyampaikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ular-ular hijau tua menubruk, memaksa aku bergeser ke tengah lapangan, harus berdiri sedekat satu jangkauan tangan dari Tessia agar tak menyentuh dinding hidup itu. Kusibak rambut coklat berdebu dari wajah, tak yakin harus berkata apa. Itu Warden Elderwood. Ia melanjutkan, melempar pandang iba ke sekeliling. Tubuh kita menyerap inti mana? Integrasi, aku tak pernah tahu. Ia menggeleng, heran. Saat inti luruh, kehendak binatang Warden Elderwood terlepas, sebagaimana, kurasa, diriku. Keinginan yang tak dibatasi itu melahap mana yang kini terintegrasi dalam tubuh kita. Ia mencabik-cabik kita. Tubuhku, sahutku. Kata, kita, menusuk seperti belati tiap kali ia ucapkan. Senyum tanpa tawa mengusap bibirnya, maksudnya sulit kubaca. Sementara kami bicara, ruang lapang menyusut. Dentum seperti detak lambat bergema tiap beberapa detik. Tiap dentum, sulur tumbuh. Ku coba memejam, fokus, tak bisa. Mimpi, ingatku. Bagaimana menghentikannya? Api dingin menyalam di mata elf itu. Kau harus mengendalikannya. Hanya saja, ia berhenti, menatap sulur yang merayap di samping pipiku. Kau tidak bisa. Kehendak Warden Elderwood bukan sekadar mana untuk didominasi. Ia butuh waktu, fokus, sedikit keberuntungan. Kita tidak punya waktu. Tubuh ini akan mati dalam 1 jam. Geram, aku melangkah mengancam. Di bawah tatap iba itu, aku kembali merasa seperti anak kecil yang mengepalkan tinju pada orang dewasa, dan aku membencinya. Kalau begitu kau juga mati, desisku, berjuang menahan putus asa. Kau tidak. Kata-kataku patah saat teringat gulat kendali saat Grey menyerangku di Victoriat. Aku tak ingin mati, akunya. Sulur sebesar pergelangan melingkari pinggangnya bab pelukan. Ia memetik bunga emas darinya, memutarnya di jari. Tapi aku rela. Kita musuh, Sisilia. Bila bertemu di medan seberang, aku siap mengorbankan nyawaku untuk mengalahkanmu. Di sini. Jika nyawaku bisa ditukar untuk menyelamatkanmu, bukankah itu sepadan? Itu bukan, aku menggigit bibir, mencari kata. Secara strategi, ia benar. Dia, wadah untuk reinkarnasiku. Aku pusaka. Jika ia mengorbankan diri di sini untuk menghancurkanku,
Tolong, pintaku serak, meraih tangannya. Hidupku dicuri, hanya karena kecelakaan kelahiran, sesuatu yang tak bisa ku kendalikan. Aku tak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin hidupku kembali. Kau mengerti, bukan? Ku boncengi ide itu, bicara lebih cepat. Pada akhirnya, Agrona akan mengirimku pulang, aku dan Niko. Kau bisa mendapatkan tubuh ini kembali saat aku pergi. Aku berjanji. Aku akan. Tessia terkekeh kecil, musikal, lalu menutup mulut, menatapku dengan campuran geli dan iba yang memuakan. Bintang-bintang, kau tak menangkap ironi, ya? Aku duduk kaku, memelototinya. Kau tak mengerti apapun. Kau tak tahu apa yang kulalui. Alisnya terangkat. Geli menguap, menyisakan sedih. Tak ada yang pernah kau lakukan. Tak satu pun pikiranmu yang rahasia bagiku. Aku menelan, dingin tanpa harap menjerat dada. Banyak hal tentang Arthur kini masuk akal, setelah segalanya. Sulur setebal lenganku mendekap pinggangnya, ia memetik satu bunga lain, tetap berbicara. Kedewasaannya, kepercayaan dirinya, bahkan saat bocah, dan kukira kau akan serupa setelah 2 kehidupan. Tapi, ia menahan tatapku. Kau masih kanak-kanak. Kerdil. Aku hendak membalas, ia terus. Kau tidak punya 2 kehidupan. Bahkan 1 pun belum. Itu sebabnya kau tak melihat apa yang dilakukan padamu. Kau tahu, tentu. Tapi kau tak melihat. Kuraih mana, ingin membakar jiwa peri itu dari kepalaku, namun sihirku hampa. Kosong. Mimpi terburuk menjadi nyata. Dalam panik, aku gagal menyadari sulur yang melilit lengan kanan. Saat ku sadari, sudah terlambat. Sulur-sulur hijau terang bermekaran bunga merah melilit lengan, kaki, menjerat tenggorokanku. Tessia menyaksikan, sedih, jauh. Aku ingin mengutuk, memohon, tak bisa. Lumpuh. Warden Elderwood mencekik hidupku, di mimpi dan di luar. Aku sekarat. Aku tak percaya. Terasa sia-sia, hampa. Setidaknya kematianku di bumi adalah pilihanku, satu-satunya kendali. Tapi ini, aku terjaga. Ruangan remang, dalam cahaya obor lembut, bayang-bayang tampak seperti sulur merayap di dinding. Aku mengerut, tubuhku menyala nyeri. Tersentak, sebuah tangan berkulit marmer mengusap rambutku saat wajah membayang di atasku. Ada intensitas menakutkan dalam cara Agrona meneliti, namun emosi di balik tatap sulit kutangkap. Apa? Aku mencoba bertanya, tenggorokan kering, otot leher masih perih tersisa dari cekikan, walau itu tadi mimpi. Hanya mimpi. Diam, Cecil sayang. Tubuhmu berjuang menerima integrasi dan pelepasan kehendak binatang, tapi kau melewati puncaknya. Agrona membelai, suaranya rendah menenangkan, sementara jari-jari mana yang tak terlihat memijat pikiranku, menenangkan. Jangan ragukan dirimu. Kau luar biasa. Aku menggesek kehangatan mentalnya seperti kucing minta dielus, sadar akan kebencianku pada kelemahan itu, namun terlalu letih untuk menolak. Pandangku menyapu ruangan, kami tidak sendiri. Beberapa penyihir berdiri di sekitar meja, sisanya dibayang-bayang. Laboratorium atau bengkel imbuer tak ku kenali. Siapa, di mana? Pikiran dan suara lolos sebelum sempat tersusun. Agrona melambaikan tangan, para penyihir lekas keluar lewat satu pintu. Kami menyatukan tubuhmu sementara kau bergulat menaklukkan mana di dalammu. Ku berkerut, mencoba merangkai mimpi, tubuhku direnggut kehendak Warden Elderwood, kata-kata Tessia, namun semuanya memudar. Tetap saja,
Rasa ganjil itu mengejang, ada yang salah. Kau menyembunyikan sesuatu, kataku lirih, memandangi pintu yang baru menutup, seperti sisa mimpi yang compang-camping. Ekspresi Agrona melunak, ia menatapku seperti ayah pada putri. Kau bingung, Cecil, wajar. Kau perlu istirahat. Aku tak sanggup membantah, bukan untuk hal itu. Sesuatu berputar dalam diriku. Kesadaran lain mengintai tepat di bawah permukaan, mengamati, menunggu, penasaran namun waspada. Warden Elderwood pun ada, kini jinak. Tekanan pikiran Tessia menempel seperti migrainnya menanjak. Sang warden duduk berat di perut, memualkan. Kenapa kau menghentikannya membunuhku? Tanyaku, tak yakin apakah bayang jiwa Tessia mampu menjawab. Hening panjang. Mungkin ia tak bisa, atau enggan. Lalu suaranya bening dalam kepalaku, seperti denting perak. Aku punya janji untuk ditepati. Kutelan, tak mau berhenti di situ. Saat kau merebut kendali sebelumnya, kau mencoba membuat kita mati. Di mana janji itu saat itu? Ia tak menjawab. Ayo, kubawa kau ke kamar, ujar Agrona, membuatku tersentak. Hampir kulupa ia ada. Apa yang kau capai menakjubkan, prestasi yang tak seorang pun raih sejak sangat lama. Dan segera kau mendapat kesempatan menguji kekuatan barumu. Kepalaku berat, perutku bergejolak. Kubiarkan diriku dibantu bangun dari meja, baru kusadari permukaannya diselimuti rune tak terbaca. Aku berkedip, mencoba lagi, tetap asing. Bulu kuduku meremang. Ada yang salah. Nada Agrona, rune, mimpi. Diam-diam, kuangkat sisa mana yang melekat pada ukiran, menyimpan ingatannya, merekam susunan dan tujuan. Aku tak punya inti untuk menyalurkan, namun nyatanya tak membutuhkannya. Mana mengalir semudah darah di pembuluh. Naluriah, ia menanam di otot, menawarkan kekuatan pada tubuh yang gemetar. Indraku meluas, menyatu ke udara, dinding, lantai, meja tempatku bariusan. Kurasakan semuanya, seolah bagian dariku. Agrona menadahkan tangan, tersenyum hangat. Aku melangkah melewatinya, mengabaikan uluran itu, sementara ku selubungi diri, pikiran dan niat, dengan mana. Sama seperti dermawan yang tersenyum itu, rune-rune tak terurai kian berat di kepalaku, hakikatnya terselubung di balik fasad. Namun kini, aku ingat pola-polanya. Dan aku takkan berpura-pura buta lagi. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.